poin lebih yang bisa kamu bagikan gitu ke kita tentang untuk bisa mencapai posisi yang kayak kamu gini? Satu, upgrade skill. Jadi cari yang kira-kira kamu tuh terbaik di dunia. Dan jadi yang terbaik di dunia di situ. Karena dunia ini akan sangat fokus nanti. Misalnya contoh, mau jadi presenter harus jadi yang terbaik di dunia. Jangan cuma jadi yang kedua terbaik, ketiga terbaik. Harus jadi yang terbaik di dunia. Karena dunia ini nggak akan reward yang nomor 2 dan nomor 3 nanti ke depannya. Di semua gitu. Di finance, di keuangan. Mau jadi misalnya investment banker, jadi yang nomor 1 gitu. Jangan jadi nomor 2, jangan jadi nomor 3. Mau jadi videographer, jadi nomor 1. Karena yang nomor 1 ini bakal kepake terus. Tapi yang 2, 3, 4, 5 ini diganti AI semua nanti. Mungkin dalam 2030 ini banyak pemerintahan dunia sih yang menurut saya underestimate kemampuan AI. Mereka pikir belum lah. Tapi sebentar lagi tsunami-nya akan datang. Tsunami PHK-nya akan datang di dunia, bukan Indonesia ya. India kena, Cina kena, Indonesia kena. Karena kayak di kantor saya sendiri aja udah banyak pekerjaan yang udah nggak dibutuhin sih sebenarnya. Udah banyak yang terlalu banyak diotomatisasi. Saya punya dulu 19 tahun saya punya karyawan 150. Sekarang karyawan saya 15, mungkin 20. Tapi ini 1000 kali lebih efisien dibanding yang 150 dulu. Dan kalau semua bos perusahaan punya otak seperti saya, ya selesai, habis. Manusia mungkin nggak terlalu dibutuhkan lagi. Dan ketika udah nggak dibutuhkan, problemnya ada ketika udah fisik nanti bentuknya. Udah humanoid. Mungkin 5 tahun sampai 6 tahun lagi jadi nih. Jadi yang pegangin kamera nanti humanoid robot pegang. Jadi itu kenapa skill yang paling penting ya? Skill yang paling penting. Cari skill di industri masa depan. Cari industri yang kira-kira di masa depan masih ada. AI salah satunya. Masa depannya keuangan kan blockchain dan cryptocurrency. Banyak yang skeptis tapi itu sebenarnya masa depan dari industri keuangan. Jadi lihat masa depan industrinya apa. Energi. Zaman sekarang kalau konglomerat yang cuma main batu bara, itu 50 tahun lagi pasti nggak akan bertahan seperti sekarang. Mereka harus transisi nih ke renewable energy. Oh, energi yang terbarukan apa? Solar, hydro, geothermal. Harus mainnya ke sana. Jadi lihat industri yang terbarukan, industri paling depan dan fokus di sana. Oke, berarti itu adalah 3 industri atau 3 bisnis yang menurut kamu di masa depan akan menjanjikan juga gitu? Pasti menjanjikan, karena itu masa depannya. Nggak mungkin karena batu bara akan habis dan nggak ada lagi batu baranya gitu. Jadi itu udah suatu kepastian. Mungkin reserve-nya masih tahun 100 tahun, tapi untuk anak-anaknya mereka pasti dunia akan renewable energy ke depannya. Dan contoh biotech longevity, orang mau hidup lebih lama kan. Mabok sekarang udah nggak keren. Orang lebih prefer untuk main pedal contohnya dibanding mabok. Karena itu lebih keren, lebih di-flexingin zaman sekarang. Nah itu kan format dari longevity sebenarnya, industri juga. Yes. Tapi